Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita percayai dalam pikiran kita akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Akan mempengaruhi emosi kita, tingkah laku kita, sikap kita, dan perbuatan-perbuatan kita. Suatu kali seorang ayah mengajak anaknya yang masih kecil ke suatu tempat wisata di tempat pemeliharaan gajah-gajah. Lalu mereka melihat seekor gajah besar yang terikat dengan tali yang biasa saja dan ditambatkan pada pohon yang kecil. Lalu si anak itu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa gajah itu tidak lari atau tidak memberontak walau hanya diikat dengan tali yang biasa saja dan diikat pada pohon yang kecil?" Sang ayah menjawab, "Karena sejak kecil gajah itu telah diikat dengan tali yang kuat pada pohon yang besar. Sekarang si gajah pun percaya bahwa ia sedang diikat pada pohon besar, sehingga sama sekali dia tidak memberontak dan diam di situ saja." Itulah yang disebut orang dengan mental block atau self-limiting belief. Seseorang yang pernah mengalami trauma-trauma di dalam hidupnya yang disebabkan oleh perlakuan-perlakuan kasar dari orang tuanya, di mana kepada mereka sering dilemparkan kata-kata negatif, sikap negatif yang berulang-ulang sejak kecil, maka akibatnya adalah anak-anak tersebut akan mempercayai kata-kata dan sikap negatif orang tuanya sebagai kebenaran. Dampaknya adalah mereka juga akan lemah daya juangnya, tidak optimis, ragu-ragu, dan memiliki keyakinan diri yang buruk. Ketika Adam dan Hawa percaya kata-kata setan, mereka kemudian memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika umat Israel lebih percaya kepada 10 pengintai yang berbicara miring tentang orang-orang Kanaan dan negeri Kanaan, maka mereka akhirnya ingin melempari Kaleb dan Yosua hingga mati. Ketika para teroris percaya pada janji-janji muluk surgawi, mereka berani melakukan misi bom bunuh diri. Dan mereka pun tidak tahu bahwa sebetulnya yang mereka lakukan adalah kekejian terhadap kemanusiaan. Mereka tidak tahu kalau yang mereka lakukan sesungguhnya adalah sesuatu yang salah. Ketika Kolonel Sanders, pendiri restoran Kentucky Fried Chicken, menjual masakan ayam KFC, awal-awalnya kebanyakan orang tidak percaya kalau bumbu masakan Sanders itu enak. Bahkan lebih dari 1.000 orang percaya bahwa makanan Sanders itu tidak enak. Tetapi Kolonel Sanders meyakini sekali bahwa bumbu masakan racikan almarhum ibunya itu adalah masakan yang enak. Dan akhirnya seluruh dunia tahu dan merasakan enaknya ayam Kentucky Fried Chicken itu. Jika ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah makan ayam Kentucky Fried Chicken, nanti akan saya belikan ya. Asik kan? Yoi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Bapak Ibu kalau kekhawatiran, kesedihan, iri hati, kemarahan, dan balas dendam juga adalah karena kita mempercayai penuh kesalahan orang lain, dan mungkin kita percaya kalau membalas itulah yang paling baik. Karena kita merasa dirugikan oleh orang lain itu. Tetapi terkadang yang kita anggap salah belum tentu salah. Yang kita anggap benar belum tentu benar. Maka kita perlu memeriksa dan menguji apa yang sedang kita percayai. Bagaimana kita mengetahui apa yang kita percayai itu benar? Pertama, jika apa yang kita percayai itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kedua, jika apa yang kita percayai itu baik dan berguna untuk diri kita sendiri, baik dan berguna bagi orang lain.
Ketiga, jika apa yang kita percayai itu dan kita yakini akan memuliakan Allah, maka apa yang kita percayai itu pasti baik dan benar. Keyakinan yang benar dampaknya pasti benar, keyakinan yang salah dampaknya pasti salah. Mari kita membangun kepercayaan yang baik dan benar melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita percaya itu jikalau benar akan mengakibatkan emosi-emosi yang baik dan benar, akan mempengaruhi karakter kita, akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup kita, mempengaruhi kinerja dan produktivitas hidup kita, mindset kita, kreativitas kita, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan orang lain akan diubah. Mari kita mengingat ayat renungan firman Tuhan hari ini dari Amsal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, tolonglah kami ketika kami memiliki cara berpikir dan memiliki keyakinan-keyakinan yang negatif yang merugikan kami bahkan orang lain, agar kami dapat mengubahnya menjadi keyakinan-keyakinan yang baik dan benar, yang akan juga bermanfaat bagi diri kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya kasih Kristus, keselamatan di dalam Yesus, kasih dari Allah mengubah, memperbaharui hidup kami, sehingga kami juga melakukan hal-hal yang baik dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kemuliaan Allah. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta oleh pertolongan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.